Baik rekan-rekan guru, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat video pembelajaran mempergunakan aplikasi Filmora. Langsung saja, saya tadi sudah membuka aplikasi Filmoranya. Nah, dalam aplikasi Filmora akan muncul tampilan seperti ini ketika kita buka atau kita mengawali proses dari pembuatan video. Dalam aplikasi Filmora ada beberapa fitur di dalamnya. Yang pertama media. Di media ini nanti kita menyimpan bahan-bahan yang akan kita pergunakan sebagai sarana atau perlengkapan dari pembuatan video. Di sini nanti kita masukkan bahan-bahannya. Setelah bahan-bahannya lengkap, karena proses pembuatan video itu harus yang kita persiapkan terlebih dahulu itu adalah bahan-bahan. Apakah itu nanti gambar, apakah itu nanti animasi, apakah itu nanti materi, semuanya kita nanti masukkan di media. Di audio ini fiturnya adalah berkaitan dengan efek. Audio ini berfungsi untuk menyatukan antara video yang satu dengan video yang lain atau memberikan sebuah efek suara agar video itu tidak terkesan putus atau ada jeda. Di sini pentingnya suara efek ini yang nanti akan menyatukan antara potongan video yang satu dengan potongan video berikutnya. Sudah itu di titles. Titles ini adalah kolom untuk kita nanti membuat atau mengetik tulisan, baik itu berupa kata, kalimat. Nanti di sini. Disinilah nanti kita mengemas, memasukkan kalimat-kalimat berkaitan dengan tulisan nanti yang akan muncul dalam video pembelajaran. Sudah itu di transition. Transition ini berfungsi nanti hampir sama kalau di audio itu dalam bentuk suara. Di sini di transition itu fungsinya adalah menggabungkan antara slide ataupun gambar ataupun video yang satu dengan yang lainnya agar tidak terkesan putus. Nanti tampilannya tidak akan terlihat ada jeda atau putus, nanti langsung menyatu. Inilah fungsinya dari transition, menyatukan itu. Sudah itu ini efek. Efek ini nanti ada beberapa pilihan di dalamnya. Ini berkaitan nanti dengan tampilan dari gambar ataupun video. Seperti apa nanti efeknya, apakah nanti dibuat warnanya seperti ini, agak kemerahan, agak kebiruan, ataukah dibuat agak buram begini. Nanti tinggal kita mengklik ini, memasukkannya ke dalam tampilan video ataupun gambar. Sudah itu ini elemen ini berkaitan nanti dengan tampilan-tampilan ini seperti gambar-gambar yang umpamanya agar terlihat lebih menarik. Tampilannya dengan gambar-gambar seperti ini juga boleh. Sudah itu di split screen. Split screen ini adalah membagi latar, apakah dibagi menjadi dua, tampilannya seperti ini ataukah seperti ini. Nanti tergantung selera ibu bapak atau rekan-rekan guru sekalian maunya seperti apa. Ini dulu perkenalan dari fitur-fitur yang ada di aplikasi Filmora. Langsung saja kita mulai proses penggunaan dari aplikasi ini. Kita langsung saja ambil bahannya. Saya sudah persiapkan beberapa bahan untuk membuat materi, karena materi yang akan saya cobakan di sini adalah tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu. Berarti gambarnya yang saya pergunakan adalah ini. Ini boleh nanti di copy paste, Ctrl C, nanti di Ctrl P di aplikasi Filmora boleh, atau boleh di drag, ditarik. Nah, ditarik, diseret, dia dibawa ke kolom media. Nah, seperti ini. Kita lagi nanti ambil bahan-bahannya mana yang akan diperlukan. Saya perlu papan tulis nanti untuk media background dari tampilan tulisan-tulisan yang akan dipergunakan. Sudah itu ini animasi, tinggal kita drag, kita tarik, bawa ke media. Sudah itu lagi kita perlukan gambar yang menurut kita penting atau sesuai dengan materi yang akan kita buat. Kita masukkan saja dulu. Nah, kita anggap sudah ini. Sudah itu baru kita mulai prosesnya.
ini sebagai gambar pembuka untuk judul dari video pembelajaran yang akan kita buat. Kita klik di mouse, klik kanan kiri, sudah itu kita tarik, kita bawa di sini. Nah, di tempat ini kita nanti akan membuat atau mengemas, mendesain atau mengumpulkan dari bahan-bahan itu. Artinya di tempat ini kita merakit, nanti tampilannya akan muncul di sini. Nah, sudah kita munculkan seperti ini. Sudah itu kita akan membuat video pembuka di sini, biasanya dengan salam pembuka. Baru kita masukkan di sini titles. Kita pilih yang mana menurut selera kita sesuai. Umpamanya ini kita coba dulu. Kita tes di sini. Nah, munculnya seperti itu. Kalau memang sesuai, kita tarik, kita bawa di sini, kita taruh, kita panjangkan sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan guru. Sudah itu kita klik di sini. Nah, ini masih tulisannya directed by Jendo. Sudah itu kita ganti dengan salam pembuka Om. Sudah itu kita atur tempatnya, kita atur ukurannya, sudah itu kita besarkan di sini. Nah, mungkin seperti ini rasanya pas. Boleh kembali ke selera ibu bapak. Mungkin di sini tulisannya dibesarkan semuanya dengan huruf kapital, semuanya juga boleh. Nah, sudah itu jenis hurufnya kita pilih bentuknya seperti apa. Ini hampir sama dengan kita mengetik di Word. Nah, umpamanya seperti ini kita atur. Sudah itu untuk nanti warna dari tulisan atau word art-nya. Kalau di Word itu ada word art, itu boleh kita pilih di sini apakah seperti ini, boleh. Kembali ke selera rekan-rekan guru seperti apa dirasa bagus itu dipergunakan. Ini sudah dianggap atau kurang besar, bisa kita besarkan lagi ukurannya. Nah, sudah selesai. Kita tekan OK. Lalu kita coba di sini. Nah, seperti ini proses munculnya nanti. Om Swastiastu. Nah, sudah. Stop. Ini baru salam pembuka. Sudah itu judul dari materi yang akan ditampilkan dalam video pembelajaran. Silahkan kembali pilih di sini titlesnya seperti apa proses munculnya. Nah, kalau memang mau seperti itu silakan, ataukah seperti ini juga boleh. Kembali ke selera rekan-rekan guru. Umpamanya seperti ini. Kita taruh di sebelahnya. Kita sesuaikan. Sudah itu ini kita ganti dengan kita sesuaikan ini dengan judul dari materi yang akan kita buat melalui video pembelajaran ini. Kita sesuaikan ukurannya. Enter. Umpamanya ingin mengatur, boleh.
Kembali ke selera rekan-rekan guru seperti apa. Sudah itu tampilannya di sini bisa kita atur apakah rata kiri, rata kanan atau tengah-tengah. Bisa kita atur, ini tengah-tengah. Tinggal kita atur, sesuaikan. Nah, seperti ini nanti boleh juga ini mau dibesarkan lebih besar dari kalimat di bawahnya, boleh. Kembali ke selera ibu bapak dalam proses penampilan. Ini sudah rata-rata tengah karena sudah muncul garis birunya, ini berarti posisinya sudah berada di tengah-tengah. Sudah itu sekarang ke warna, silahkan dipilih warnanya seperti apa. Kita blok dulu. Nah, seperti ini. Kalau rasanya belum pas bisa diatur kembali sesuai dengan selera. Pamannya seperti ini. Boleh juga di sini digulir mouse-nya, digulir ke bawah, ada di sana muncul text color, bisa dipilih di sini. Kalau di sini tidak ada, kita klik more. Ada beberapa pilihan warna lainnya. Pamannya biar kuning menyala, boleh seperti ini. Kalau dirasa sudah pas, kita tekan OK. Nah, itu kita coba lagi tampilannya. Om Swastiastu. Boleh dibuat seperti itu, ataukah nanti diatur biar Om Swastiastunya juga muncul. Bisa diatur kembali prosesnya. Berarti ini ada di atasnya, ini dipanjangkan Om Swastiastunya sesuai dengan gambar. Ini dimundurkan lagi, nanti diatur seperti apa kemasannya. Ini kita klik, kita tarik, sesuaikan, kita coba. Om Swastiastu. Weda sebagai sumber hukum Hindu. Akan seperti ini nanti dia proses munculnya tulisan di gambar. Nah, seperti ini. Boleh ini diatur kembali karena wedanya sudah menghilang. Di sini bisa ketika tulisan Weda menghilang, Om Swastiastunya juga ikut menghilang. Mungkin seperti ini. Coba kita kembalikan. Om Swastiastu. Weda sebagai sumber hukum Hindu. Seperti ini. Boleh kembali ke selera ibu bapak atau rekan-rekan guru semuanya. Sudah seperti ini sebagai pesan pembuka. Untuk gambarnya, kalau ingin gambarnya biar kelihatan bergerak, kita klik di gambar, kita klik kiri. Sudah itu sudah fokus pada gambar, sudah menyala ini garis birunya. Sudah itu kita taruh kursor di gambar tersebut, kita klik kanan. Kita lihat di sini crop and zoom. Sudah itu akan muncul seperti tampilannya. Nanti kita pilih pan and zoom. Pan and zoom, kita ingin menggerakkan gambar ini, boleh startnya dari mana. Umpamanya startnya kita fokuskan di sini. Nah, kita fokuskan
di gambar ini. Sudah itu finishnya atau endnya kita perbesar, kita lebarkan sesuai dengan ukuran gambar aslinya. Sudah itu kita tekan OK, baru kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini nanti kelihatan. Om Swastiastu, gambarnya terlihat bergerak pelan-pelan membesar, pelan-pelan gambarnya bergerak mengecil. Seperti ini gambarannya, pelan-pelan dia terus fokus pada ukuran yang sesungguhnya. Nah, ini kita anggap sudah pada proses awal dari gambar pembuka video pembelajaran yang kita buat. Kita lanjut sekarang akan membuat atau masuk pada tampilan materi. Kembali kita ke media. Di tampilan materi kita akan mempergunakan papan tulis sebagai background. Kita tarik papan tulisnya, kita taruh di kolom ini. Sudah itu kita panjangkan, sesuaikan dengan nanti panjang dari kalimat atau penjelasan materi yang akan kita buat. Ini bisa ditarik, diperpanjang lagi. Sudah itu ukuran papan tulisnya biar bagus, kita klik di sini. Nah, di sini biar dia full, kita atur, kita perbesar tampilannya. Sudah muncul seperti ini, kita tekan OK, baru kita masuk pada animasi. Animasi yang akan dipergunakan adalah ini. Kita tarik, kita taruh di atasnya. Sekaranglah di sini kita bermain. Kalau kita pakai KineMaster namanya kunci chroma. Kalau di sini di Filmora nanti namanya green screen, latar hijau. Kita pilih di sini ukuran projectnya biar gambarnya bagus. Kita pilih yang paling tinggi. Nah, sudah itu kita lihat, coba seperti apa tampilannya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita stop dulu, kita atur letak dari animasi, kita geser animasinya. Sudah itu kita perbesar lagi sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan selera ibu bapak. Ini biar tulisannya di bawah tidak kelihatan, kita tutupi agak ke bawah. Kan muncul seperti ini, kita perbesar lagi, sesuaikan. Nah, ibaratnya ini seperti guru yang sedang menjelaskan. Nah, di sini terlihat sekali antara background dengan gambar animasi ini belum menyatu. Di sini juga boleh diganti dengan tampilan rekan-rekan guru yang direkam. Nanti rekan-rekan guru yang sedang menjelaskan sambil bicara juga boleh kita masukkan di sini. Dengan cara apa? Dengan cara mempergunakan green screen. Kita fokus di sini, kita klik gambarnya, gambar animasi. Sudah itu kita lihat tampilan fitur di sini. Ada beberapa fitur lainnya: file, edit, tool, view, export, dan help. Kita masuk di sini di tool. Sudah itu kita klik tool, kita lihat di sini cari green screen. Nah, sudah muncul seperti ini green screen. Kita pilih ini, kita sesuaikan dengan green screennya. Screennya warna apa? Karena screennya di sini warna putih, kita sesuaikan. Kita klik. Nah, langsung sudah terlihat gambar animasi ini seakan-akan sudah menyatu dengan background papan tulis. Tetapi di sini masih tampilannya belum bagus. Sudah itu kita klik lagi di sini, kembali ke tool. Kita masuk ke green screen. Kita atur di sini ada beberapa fitur lainnya di green screen yang dapat kita pergunakan. Contohnya di sini adalah ada offset. Offsetnya kita atur biar full 100%. Sudah itu toleransi kita besarkan sedikit, sesuaikan nanti. Sudah itu add thickness-nya kita atur di sini. Nah, biar jelas ini sudah kelihatan, tadi kacamatanya agak gelap. Sini sudah kelihatan gambarnya lebih jelas. Seperti ini. Sudah itu untuk mengecek secara keseluruhan boleh kita tekan alpha channel. Nah, dari alpha channel ini akan terlihat dari screen yang dipergunakan tadi sudah tidak kelihatan. Kenapa? Karena ini sudah gelap.
Yang muncul adalah ini, bayangan atau gambar tubuh animasi dengan warna putih. Berarti ini kalau sudah seperti ini berarti bersih nanti tampilan dari animasinya. Kita kembalikan, klik alpha channelnya, berarti ini sudah. Kita tekan OK. Sudah itu kita lihat di sini, kita coba. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini akan terus berjalan karena kita buat gambarnya. Nah, di sini ada tampilan seperti ini, kita potong, kita geser ini di mana prosesnya. Nah, seperti ini di sini finishnya. Sudah itu kita klik gambar yang akan kita potong, klik. Sudah itu ini ada tanda atau gambar simbol gunting, ini kita tekan, klik. Berarti gambar ini sudah terpotong pada garis ini, sudah terbagi menjadi dua gambar di sisi kiri dan di sisi kanan. Yang akan kita buang adalah di sisi kanan. Kita klik di sini, sudah itu kita tekan delete, maka akan terpotong bagian itu. Lanjut kita lihat di sini. Nah, seperti ini proses munculnya. Nanti animasinya ini untuk menambahkan ke sini boleh kita klik di sini, kita tekan Ctrl C. Sudah itu kita geser ini, sudah itu kita tekan Ctrl Paste, maka akan langsung muncul lagi gambar animasi yang tadi sudah kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini dia, sudah kelihatan, langsung nyambung. Ini tentang background dan juga tampilan animasi seakan-akan seperti guru yang sedang menjelaskan materi. Sekarang kita lanjut pada materi. Di sini kita kembali masuk pada titles. Di titles kita pilih seperti apa proses munculnya materi. Di sini ada beberapa pilihan, boleh nanti dipilih salah satunya mana yang sesuai. Kalau memang maunya muncul materi seperti ini, nanti tulisannya muncul, boleh. Nah, kalau memang ini disukai, kita tarik bawa ke sini, kita taruh di sini. Sudah itu kita panjangkan, sesuaikan. Nah, di papan tulis akan muncul seperti ini, kita atur nanti. Kita atur. Sudah itu kita sekarang sesuaikan materi yang akan kita pergunakan. Tadi saya sudah mempersiapkan, karena materi Weda sebagai sumber hukum Hindu ada di kelas 12, saya sudah persiapkan buku kelas 12 dalam bentuk soft copy PDF ini. Tinggal saya buka bukunya itu, tinggal di sini kita copy paste materi tersebut. Kalau memang rekan-rekan guru mau lebih gampang, boleh di awal membuat ringkasan dari materi ini, dibuat nanti di Word. Sudah itu sudah dipersiapkan bahan-bahannya itu terkait tentang materi. Nanti tinggal dari Word yang kita sudah persiapkan itu, rekan-rekan guru dapat nanti mengcopy paste materi Weda sebagai sumber hukum Hindu. Kita ambil bagian yang ini, kita tekan Ctrl C, kita masuk kembali ke Filmora. Nah, di sini fokusnya kita klik directed by, Ctrl Paste, sudah muncul. Sudah itu kembali ke materi, kita ambil di sini pengertian dari hukum Hindu. Kita tekan Ctrl C, kembali ke Filmora. Kita ganti cendunya ini dengan materi tadi. Ini sangat besar, ini kita perlu kecilkan lagi tampilannya, karena kita perlu menyesuaikan dengan background yang ada. Sini besar sekali, kita kecilkan, itu kita tarik, kita sesuaikan. Sudah seperti ini, kita atur sekarang. Karena ini rata tengah, kita ambil rata kiri. Sudah muncul seperti ini, kita sesuaikan lagi.
Nah, tulisan ini A perkembangan hukum Hindu ini kecil, kita atur, kita perbesar biar tampilannya lebih bagus. Kita sesuaikan di sini. Boleh seperti itu. Untuk materinya ini biar tidak kepenuhan nanti, artinya proses munculnya di background terlalu panjang begini, bisa kita potong. Sini kita enter. Kita sesuaikan. Nah, sudah seperti ini, kita atur dia biar tampilannya lebih bagus. Sudah itu kita perbesar kembali, kita sesuaikan kembali dengan background papan tulis ini biar bagus tampilannya. Kita atur tempatnya. Bawahnya seperti ini. Sudah itu kita tekan OK. Kita coba dulu proses munculnya seperti apa materinya. Perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan. Nah, kalau ini sudah dirasa pas, nah, ini kan tadi menyesuaikan, kita bisa delete. Kita kembali ke tampilan ini, kita tekan Ctrl C. Sudah itu kita tekan Ctrl Paste, pasti dia akan menyesuaikan dengan gambar animasi atau tayangan animasi yang tadi kita buat. Seperti ini dia nanti tampilannya. Nah, kita atur. Yaitu backgroundnya kita atur. Sudah seperti ini, kita coba dulu dari sini. Seperti ini nanti tampilannya akan terlihat. Ini baru selesai tahap pemasukan materi. Sudah. Ini mungkin agak lebih panjang dia, bisa kita atur, panjangkan lagi, sesuaikan. Sudah seperti ini, kita ingin memberikan suara. Dari proses awal dulu kita ingin memberikan suara. Dari sini kita ingin memberikan suara. Kita stop dulu, kita taruh kursornya di sini. Sudah seperti ini, kita ingin memberikan suara. Boleh. Proses pemberian suara atau pengaturan suara nanti di sini ada ini mikrofon untuk kita nanti bisa berbicara langsung di sini untuk mengisi suara. Dan ini nanti mengatur besar kecilnya suara yang akan muncul pada masing-masing tampilan dari audio, gambar ataupun video yang kita buat di sini. Ini nanti proses mengaturnya. Sudah itu kita coba mengisi suara, kita tekan ini. Akan muncul tampilan seperti ini mikrofonnya. Sudah itu kita sekarang atur ini biar tidak menutupi layar, biar kita bisa membaca tulisan yang ada di layar ini. Kita tekan simbol atau gambar dari mikrofon. Ini tanda merah ini kita tekan.
Om Swastiastu. Weda sebagai sumber hukum Hindu. Dirasa sudah seperti itu. Nah, sekarang kita coba mendengarkan dari suara yang kita buat tadi. Kita coba di sini, kita klik. Om Swastiastu. Weda sebagai sumber hukum Hindu. Sudah kita anggap sudah, ini kita atur posisinya. Nanti juga kalau suara ini ingin biar lebih bagus, ada agak berisiknya, kita bisa potong nanti suara-suara ini, di mana kita potong, boleh seperti apa proses penyesuaiannya. Sudah itu kita lanjut pada pengisian suara di gambar yang nomor 2 ini. Kita masuk saja langsung di gambar mikrofon ini, kita geser, kita tekan kembali seperti tadi. Perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Nah, sudah seperti ini kita mengisi suara. Dalam proses mengisi suara ternyata tampilan dari apa yang kita buat ini belum pas. Kita bisa perpanjang sesuaikan dengan ukuran suara yang tadi kita rekam. Sudah itu gambarnya ini juga kita bisa tambahkan kembali dengan cara sama seperti tadi. Kita Ctrl C di sini. Sudah itu Ctrl Fast T untuk menyambungkan. Sudah itu ini juga kita atur, sesuaikan sesuai dengan panjangnya. Sudah itu gambar dari animasi ini, kalau di sini terlihat lebih panjang, kita potong, cut. Kita klik di sana, kita, nah seperti ini, delete, akan terpotong. Sudah itu kita coba dengarkan kembali. Perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Nah, sudah seperti itu kita buat. Sekarang di sini kita perlu fokus lagi. Ketika gambar ini masuk ke background dari papan tulis, ini seakan-akan kelihatannya tidak bagus. Nah, di sini kita bermain transition. Transitionnya seperti apa? Kita pilih sesuaikan dengan selera rekan-rekan guru seperti apa maunya. Ini kita contoh ambil ini, kita taruh di sini di antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua, atau di gambar kedua kita taruh. Nah, di sini mungkin ada gini, kita delete. Nah, sudah itu coba kita lihat di sini seperti apa nanti prosesnya. Nah, akan muncul seperti itu. Perkembangan. Boleh juga ini ditaruh di antara kedua gambar yang satu dengan background yang kedua. Kita coba. Nah, umpamanya seperti ini. Perkembangan hukum Hindu. Itulah pentingnya dari transition. Yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Ini terkait tentang proses pembuatan video pembelajaran. Nanti tinggal dilanjutkan tahapan-tahapan berikutnya. Yang jelas rekan-rekan guru sudah mempersiapkan bahannya. Terus untuk musik sebagai pemanis boleh. Nah, di sini
Untuk musiknya kita persiapkan, umpamanya ini musiknya, kita klik di sini dan itu kita drag, tarik, bawa ke Filmora, kita taruh di sini. Nah, musiknya kita atur umpamanya dari proses awal, tinggal kita klik musiknya, sudah itu kita drag, tarik, kita taruh di bawah atau di audio kedua. Nah, karena audio pertama tadi adalah rekaman dari suara kita untuk mengisi materi video, di video tampilan dari video yang kedua di sini baru musik. Coba kita cek dari awal seperti apa dengan adanya musik. Om Swastiastu. Weda sebagai sumber hukum Hindu. Perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata. Nah, di sini terdengar suara musiknya lebih keras daripada suara kita. Lalu kita masuk di bagian ini, kita atur suara itu, kita klik ini audionya, audio mixernya kita klik, sudah itu kita lihat di sini. Nah, suara kita ada di audio 1. Audio 1 ini dia suara kita pada saat menjelaskan materi, ada di sini. Kita perlu keraskan lagi, kita naikkan. Sudah itu ini kita geser biar kelihatan. Audio 2 itu adalah musik, musiknya agak keras, kita turunkan lagi. Nah, kemudian di tengah-tengah kita taruh. Sudah itu ini nanti pengaturan masternya secara menyeluruh, kita tekan OK. Kita coba lagi dari awal. Om Swastiastu. Weda sebagai sumber hukum Hindu. Perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Nah, sudah seperti itu. Di sini musiknya mungkin kepanjangan, nanti kan kita atur. Di sini kan belum ada tambahan-tambahan yang lainnya sampai dengan finish nanti. Kalau sampai di sini sudah finish, musiknya ini kita potong dengan cara kita klik musiknya, sudah muncul garis biru ini. Sudah itu kita klik ini gambar guntingnya, kita cut, kita potong. Sudah itu kita fokuskan untuk membuang bagian yang di kanan. Sudah itu kita tekan delete, maka akan terpotong musiknya. Nah, kita mulai dari proses awal. Om Swastiastu. Weda sebagai sumber hukum Hindu. Perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Sudah seperti itu tampilannya. Kita cek kembali, karena di sini pentingnya membuat video adalah ketelitian, akurasi, ketepatan antara suara musik dan suara penjelasan dari materi yang dijelaskan. Di sini penting sekali. Kalau sudah rasa pas, artinya rekan-rekan guru sudah merasa ini pas, tinggal sekarang proses akhir, yaitu proses penyatuan dari apa yang sudah kita rakit, kita rancang di sini biar bisa menyatu menjadi sebuah video secara utuh.
kita lakukan tahap akhir, yaitu ekspor. Kita klik di sini ekspor. Nah, sudah kita klik ekspor, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini nanti akan terlihat beberapa fitur-fitur pilihan. Apakah video yang nanti kita buat formatnya seperti apa? Apakah formatnya MP4, WMV? Nah, di sini ada beberapa, tetapi saya yang paling sering saya pergunakan adalah MP4 karena MP4 ini akan tampilannya bagus, kualitasnya high. Sudah itu ada lagi pilihan. Kenapa? Karena MP4 ini kita lihat di sini resolusinya 1920 x 1080. Sudah itu size-nya ini 4. Nah, ini karena masih pendek, tapi kalau biasanya videonya sampai lengkap panjang, biasanya di sini ratusan megabyte sampai bahkan 2 sampai 3 GB videonya, tergantung nanti beberapa bahan yang dipergunakan, berapa panjang dari video itu akan menyesuaikan di sini. Kalau ingin nanti biar tampilannya lebih sederhana, kita pilih di sini di device. Device ini ada format iPhone, sudah itu format iPad hampir sama. Ini lagi Apple TV, ada berapa, Samsung Galaxy ini lebih kecil lagi resolusinya tuh, size bukan resolusi, size-nya lebih kecil size-nya. Sudah itu smartphone Android generic, nah ini lebih kecil lagi size-nya. Ini khusus untuk biasanya video-video yang ditampilkan di HP. Kalau nanti kita ekspor dalam bentuk ini, kita bawa ke laptop, biasanya agak pecah tampilannya. Makanya kalau saya lebih sering pakai MP4, karena dengan MP4 ketika ditampilkan di laptop jelas, jernih. Sudah itu ketika dibawa ke HP juga lebih jernih lagi. Sudah tentang formatnya. Lanjut di sini nama video, sesuaikan apa namanya, umpamanya video tentang video Weda, kita sesuaikan isi namanya sebagai hukum Hindu. Nah, sudah itu disimpannya di mana? Klik di sini. Apakah nanti rekan-rekan guru biar lebih mudah mencarinya sudah mempersiapkan file, baik itu nanti di lokal C, lokal E, lokal F, nanti tergantung di laptop masing-masing. Sudah itu, kalau saya biasanya di desktop. Kenapa di desktop? Biar gampang mencarinya. Nah, sudah dilakukan seperti itu, tinggal nanti klik ekspor. Setelah klik ekspor, kita tunggu waktunya. Nah, biasanya kalau video pendek seperti ini paling 2 menit sudah selesai. Biasanya kalau yang sampai 2 GB itu bisa sampai 1 jam proses mengekspornya. Maka dari itu memang membuat video pembelajaran itu ketika selesainya itu hanya tampilannya 6 menit, 10 menit, tetapi proses pembuatannya bisa berjam-jam, bahkan bisa 1 hari proses pembuatannya. Nah, maka dari itu apa yang saya tampilkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Artinya ada gambaran sederhana bagi rekan-rekan guru untuk belajar membuat video pembelajaran sebagai media pembelajaran di masa pandemi ini. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ada manfaatnya dan berguna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.